Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Hilmi yang berkesempatan rawuh datang pada pertemuan kita di acara ini. Hormati segenap teman-teman Blaska alumni Darussahadah angkatan ke-14. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita dari siang, sore, malam, dan kita lanjutkan dengan qiyamul lail dan salat subuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita minta Ustadz Hilmi untuk bisa motivasi tausiah kepada kita semua. Yang kedua, selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara kita pagi hari ini, untuk menyingkat waktu, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada beliau Ustadz Hilmi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa subhanahu mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani fillah, kita bersyukur alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita menjadi golongan Ahlul Fajar. Kalau Ibnu Abbas mengatakan Ahlul Fajar ini diberi 5 keutamaan langsung di dunia. Pertama, kana wujuhum musfirah, wajah mereka dibikin sumringah. Yang kedua, wa kana awqatuhum mubarakah, waktunya dibarokai. Yang ketiga, kana ajsamuhum muqwiyah, fisiknya dibikin sehat. Wa kana sunanuhu khairu minad dunya wa ma fiha, amalan sunnahnya di waktu fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Wa kana aujabuhu fi dhimmatillah, kemudian amal wajibnya itu dapat perlindungan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dilindungi dari penyakit kalau di dunia, kalau di akhirat dilindungi dari siksa neraka. Coba. Yang menarik lagi adalah yang keenam, beliau mengatakan wa kana qiraatuhu masyhuda. Seluruh bacaan dzikirnya di waktu fajar ini disaksikan oleh para malaikat. Karena Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran ketika waktu subuh itu disaksikan para malaikat. Ini yang menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga karena barokah dari doanya para malaikat. Kan malaikat itu kalau doa enggak pernah ditolak karena malaikat disebut oleh Allah sebagai ibadul mukramun, hamba suci, la ya'sunallah, enggak pernah maksiat. Terus jumlahnya banyak malaikat itu, enggak cuma 10. Itu kan pelajaran dulu saya SD itu cuma 10 kayak Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Sobat nih kurang loro ini ya. Malaikatnya banyak ya. Nabi itu menjelaskan malaikat itu saking banyaknya. Itu jarak mereka satu dengan yang lain di langit itu cuma 4 jari saja. Ya, likulli arba'ati asabi' fi hal malak. Batas mereka satu dengan yang lain hanya 4 jari. Hatta tata'atul ardu bil malak. Sampai bumi ini menderit, wah mendeot saking banyaknya
jumlah mereka. Yang ikut perang Badar aja 3.000 malaikat. Yang jaga neraka Allah katakan alaiha tis'ata asar, 19 saja itu cuman kepala-kepalanya. Kata Nabi itu dalam hadis jelaskan ayat tadi, likulli wahidin minhum yattabi'una sab'una alaf minal malaikah. Saben satu dari 19 ini diikuti 70.000 malaikat. Ini yang jaga neraka, belum yang jaga surga. Dan mereka semuanya mendoakan bagi para ahlul fajar, apalagi bisa menjaga subuhnya. Itu juga kelompok-kelompok yang sukses karena mereka dapat barokah dari doanya para malaikat. Ini enggak apa-apa ya, saya di atas enggak apa ya. Enggak penak aku ini. Walifillah rahimakumullah. Kumpulnya kita ini juga sebagai tanda bahwa Allah kehendaki kita ini jadi orang baik, jadi orang-orang yang dicintainya. Nabi menjelaskan Allah itu kalau senang sama hambanya, itu tandanya hamba itu akan disibukkan dengan kebaikan, ketaatan. Ya, makanya kalau orang itu dikehendaki baik, ini dalam hadis ini tandanya ada 4. Yang pertama yufaqihu fiddin, dipahamkan agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua apa? Yusibah minhu, dikasih musibah. Dalam hadis yang sama dimulai dengan may yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki baik, itu larinya kan cuman kalau enggak yufaqihu fiddin, yusibah minhu, dikasih musibah. Jadi kalau pengen jadi orang baik, milih kasih ilmu atau kasih musibah. Kalau antum suruh milih kira-kira jadinya orang baik itu dikasih ilmu atau dikasih musibah. Ada orang-orang yang enggak mau baik dengan dikasih ilmu itu biasanya dibaikkan Allah dengan cara dikasih musibah. Celakaan, terus patah tulang, akhirnya jadi orang baik. Baiknya itu setelah patah tulang. Ada yang ketiga, yang cara Allah membaikkan itu adalah istakmalahu. Kata Nabi itu, man arada bi amri khaira istakmalahu. Tanda kalau Allah menghendaki baik, maka dia dipakai banyak orang. Makanya ciri khas orang berilmu itu bukan dari banyaknya hafalan atau gelarnya LC, MA, wah heret-heret itu, enggak. Tapi ketika dia di masyarakat dipakai banyak orang, artinya ilmunya itu mendatangkan barokah. Kan ciri khas orang berilmu itu selain khasyatullah itu mabruk an ilmihi, ilmunya bawa barokah. Karena banyak kita menemui itu, saya bayangkan dulu, wah enak ini, saya punya partner dakwah ini, ya, ada ustadz dapat tetangga, nanti dia bisa dukung dakwah. Wong hafid, kemudian dia lulusan Madinah 8 tahun, wah mantap ini, ya, bisa ngisi fikih, ngono kajian-kajianku tak ngisi fikih, aku training jenazah, aku tak ngisi materi-materi ini, wah kono sik ngimami, sik tahsin, ternyata ngimami ra gelem, dadekke imam masbuk terus. Imam masbukin, terus kon ngisi ra gelem, kon kultum enggak mau, ilmune dipek dhewe. Akhirnya masyarakat yang enggak make dia. Sementara kebalikannya, saya punya teman itu lulus SD tapi Masya Allah training jenazah, kemudian kalau ada kasus apa masyarakat itu dipakai dia. Ya, wah jenazah jadi training juga. Maksud saya itu gini, pas dia ngobrol, wah Pak, saya itu jane enggak enak ini saya. Mosok ini ada ustadz kabir loh, tapi saya suruh apa-apa saya, mosok kultum aja saya. Tak sampaikan hadis ini. Jadi Allah itu kalau menghendaki baik ini dipakai banyak orang. Ya, kita itu diberi pahala bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita amalkan. Jazaan bima kanu ya'malun. Nah, itu. Makanya ketika kita bisa memberi manfaat banyak orang, walaupun sedikit ilmu yang diberi, tapi ilmunya itu dipakai banyak orang, wah itu Masya Allah itu pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan paling bergengsi itu ya memang berdakwah ilallah. Nah yang keempat apa? Kalau dikehendaki baik, itu Nabi mengatakan adalah yuftah lahu amalun soleh baina yaday mauti. Dibuka amal soleh sebelum dia mati. Padahal bisa jadi dulunya dia berbuat buruk, tapi kemudian ketika mau mati malah berbuat baik. Karena amal itu dihitung dari penutupannya. Walaupun kita beramal buruk terus penutupannya baik, maka dia dimatikan Allah dalam keadaan baik. Dalam hadis itu kan ada di antara kita beramal amalan neraka terus, hatta mabainahu wa baina ila diraq, sampai dia dengan neraka tinggal 1 jengkal. Tiba-tiba beramal surga, masuk surga. Makanya Nabi mengatakan, ya tadi innamal a'mal fil khawatim. Maka doa Nabi yang enggak pernah ditinggal itu apa? Minta untuk
dimatikan dalam keadaan baik, istiqomah di atas iman sampai mati. Ada tuh 4 doa yang nggak pernah ditinggal Nabi selain doa sapu jagat. Ya itu banyak, tapi ada yang lebih sering dilantunkan Nabi. Ketika Ummu Salamah ditanya, ayu aksarin doa inda Rasul, doa apa yang paling sering dibaca Nabi? Beliau jawabnya ya muqallibal qulub. Itu ternyata malah itu. Ya Allah, ya kokohkan hati ini di atas iman sampai mati. Karena yang berat itu istiqomahnya sampai mati itu. Ya, karena kalau kita baik sebentar itu gampang. Makanya doa supaya dapat kebaikan terus sampai mati ini yang berat. Antum ngerti doanya Nabi Yusuf itu pendek banget. Tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Matikan aku dalam keadaan Islam dan temukan aku dengan orang-orang soleh. Itu ternyata Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu bahwa kenikmatan terbesar sebelum mati itu adalah mati dalam keadaan Islam. Karena ada orang yang hidupnya itu sebetulnya dia tidak pernah mengamalkan Islam, tapi ketika mati dalam keadaan Islam. Ada yang hidupnya dalam Islam tapi matinya tidak untuk Islam. Makanya doa itu ya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu wala tamutunna illa wa antum syuhada al maut fil Islam walil Islam, gitu tafsirnya ya. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam itu, jangan mati kecuali mati syahid dan matinya di dalam Islam dan untuk Islam. Ada yang matinya itu di dalam Islam tapi tidak untuk Islam. Coba kayak komplotane Abu Janda CSK, ketoknya hidupnya dalam Islam tapi nggak pernah untuk Islam, nggak pernah bela untuk Islam. Saya ngerti wajahnya itu kemampleng kayaknya. Ya. Itu ada yang kebalikannya, ya hidupnya itu tidak dalam Islam tapi malah untuk Islam. Coba kayak Abu Thalib itu kan dia tidak dalam Islam tapi kemudian pembelaannya, dukungannya untuk Islam. Makanya kalau kita ya mati dalam Islam ya dan untuk Islam dan matinya dalam keadaan baik, karena kematian itu menunjukkan amal sebelumnya. Man asya ala syai' mata alaihi. Siapa yang hidup dalam kebiasaan maka matinya sesuai dengan kebiasaan itu. Kalau mati dalam keadaan Islam berarti hidupnya sebelumnya adalah Islamnya baik. Orang itu kalau melakukan dosa, itu Allah menghukum ada 4 level. Level pertama ditutup dulu. Misalnya maksiat baru sekali 2 kali masih ditutup. Tapi kalau kemudian sudah diulang lagi, maka hukuman yang kedua, kata Ibnu Abbas itu apa? Asabul musibah, ditegur dengan musibah supaya dia kembali. Tapi kalau dia kemudian nggak kapok malah ngulangi lagi, ini hukuman yang ketiga yang mengerikan apa? Dibuka ya hijab atau penutup aibnya itu sehingga semua manusia ngerti keburukan dia atau keburukan dia bisa ditonton jutaan manusia, viral, bahasa Inggrisnya viral lah gitu. Nah kalau itu masih nggak kapok lagi, itu hukuman terakhir apa? Dimatikan dalam keadaan buruk sesuai dengan kebiasaannya itu. Makanya kalau ada mati kondisi selingkuh berarti dia memang wis warek ini selingkuh wis ping pirang-pirang. Kalau cuma sekali 2 kali masih ditutup. Kalau kemudian sampai diulang-ulang lagi berarti memang Allah pengen hukum dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kenikmatan terbesar sebelum mati itu ya itu ketika mati dalam keadaan baik walaupun sebelumnya buruk. Dan kenikmatan terbesar setelah mati adalah ketemu dengan orang-orang soleh setelah mati itu. Karena ketemu orang soleh ini hanya ada di surga. Di dunia ketemu, terus di akhirat bisa ketemu. Ada yang di dunia ketemu, tapi di akhirat nggak ketemu. Kalau satu masuk surga, satu masuk neraka, nggak bakal ketemu. Walaupun sama istrinya, kayak Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau ada yang kebalikannya, di dunia nggak ketemu, tapi malah di akhirat ketemu. Misalnya antum masuk surga, antum akan ditemukan dengan orang-orang yang antum cintai, ketemu dengan para sahabat Rasul, Nabi, dan orang-orang soleh yang lainnya. Mesti itu. Makanya ketika sahabat bertanya, ketika ayat yang menjelaskan orang yang berbuat baik dia masuk surga, lilladzina ahsanu bil husna wa ziyadah. Di situ ada tambahan. Itu sahabat sampai tanya, "Ya Rasul, sudah di surga begitu nikmat kok masih ada tambahan? Ki tambahan opo neh itu loh? Apa ada tambahan kenikmatan selain di surga? Kan di surga itu dia nikmat terus, enggak pernah susah, seneng terus, enggak pernah sedih." Enggak ada di surga kok jomblo, ngalamun yang pojok, ini enggak ada pokoknya. Ya, ngalamun enggak ada. Itu semua kenikmatan di surga itu. Itu ketika orang itu masuk surga, ya, ketika masuk surga itu
penjaga surga mengatakan ya wanada yunadi fil jannah innakum la yasubbuna wa la yuhramuna abadan. Kamu nanti akan muda terus dan enggak bisa tua lagi selama-lamanya. Wa innakum la yasihuna wa la yamraduna abadan. Kamu akan sehat terus dan enggak bisa sakit lagi selama-lamanya. Wa innakum la yafrahuna wa la yahzanuna abadan. Kamu akan gembira terus dan enggak bisa sedih lagi selama-lamanya. Wa innakum la yuhyuna wa la yamutuna abadan. Terus kamu akan hidup terus dan enggak bisa mati lagi selama-lamanya. Nah itu sudah kurang opo. Kalau di dunia senikmat-nikmatnya ya tetap sakit. Emangnya presiden ora mules barangnya wetenge. Sok-sok ya mencret mules ngono kuwi ya. Terus ya mesti tua, mesti sakit, mesti repot dan mesti kena tekanan batin dia. Makanya kalau kenikmatan itu yang abadi cuma di akhirat. Lah kalau sudah dapat kenikmatan kayak gitu itu, lah kok kemudian masih ditambah itu tambah apa lagi? Kata Nabi adalah dua, ziyadahnya itu dua. Apa itu? Nadhar wajhullah, bisa melihat wajah Allah. Sama yang kedua, alhaqnahum ya bisalihin. Dia akan ditemukan lagi dengan orang-orang soleh yang dia cintai di dunia. Makanya terus Nabi ngasih tambahan biar antum gampang masuk surga. Itu gimana rumusnya? Istaksiru min asdiqus solihah. Perbanyak teman-teman yang soleh di dunia. Fa inna likulli sahabah falahu syafa'ah yaumil qiyamah. Karena sahabat saudara itu akan menjadi penolong, menjadi syafaat ya pada hari kiamat. Di dunia manfaat teman-teman yang soleh itu apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, ihwanuna ya'tina fid dunya salasa. Orang mukmin yang soleh di dunia itu akan memberikan 3 manfaat ini di dunia. Pertama ilmu nafi, yang kedua amalun soleh, menambah kekuatan iman. Yang ketiga ya dari kuatul iman, ilmu yang manfaat, amal soleh sama kekuatan iman. Makanya saudara muslim ini lebih mahal harganya dibanding keluarga kita. Ihwanuna agla indana min ahlina, kata beliau. Ihwanuna yudzakkirunana 'anil akhirah wa ahluna yudzakkirunana 'anid dunya. Saudara itu mengingatkan pada akhirat, sementara keluarga mengingatkan kepada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat lebih mahal daripada dunia ini. Masya Allah, maka harga saudara muslim itu mahal karena tadi menguatkan iman, memberikan ilmu. Makanya kalau orang itu soleh, ciri khasnya gampang, ciri khas orang soleh itu kalau kita ketemu ilmunya tambah, imannya tambah, kita imannya juga tambah kuat, itu berarti orang soleh. Tapi kalau kita ketemu kok imannya jelek, itu berarti bukan orang soleh. Cuma ketemu langsung ngerti fotonya, ngono aja. Saya ngerti tadi lagi masuk ada foto 2 orang di situ itu. Itu lagi ngerti fotonya aja, guys, jelas bukan orang soleh. Ngerti body ini enggak ada yang jelek imannya itu. Di HP saya ada foto mujahidah, solihah, akhwat Palestina. Wah, itu lagi nonton fotonya aja menambah iman itu. Menambah iman dan menambah imun. Nah, ini berarti solihah. Makanya kalau antum itu pengen soleh, gampang caranya. Kalau ketemu kita kuatkan ilmunya, kita berikan ilmu, berikan amal. Itu ya. Ini ada kisah Imam Hasan Al-Basri ketika beliau menjelaskan ini, itu dia cerita sendiri bahwa saya itu punya kisah, kata dia, ini dahsyatnya teman soleh itu. Ketika saya masuk pasar, itu ada pedagang yang bengis, kasar, kejem, pokoknya sadis. Itu belum sempat saya ngasih tahu dia, itu kemudian saya dapat tugas dakwah, akhirnya 1 bulan saya pergi. Terus ketika saya mau pulang baru kepikiran, oh iya, saya itu punya ya ngelihat ada pedagang yang kasar itu dulu di pasar ini. Dulu pokoknya mau diingatkan. Akhirnya ketika dia kembali mau datangi pedagang tadi, sudah ganti body, sudah ganti wujud. Orangnya tadinya bengis, kasar, kejam, pokoknya sangat jelek muamalahnya itu, ketika balik sudah berubah total. Jadi pedagang yang baik, jujur, lembut dan sebagainya. Akhirnya dia penasaran, tanya-tanya itu dulu kamu kan pedagang yang nakal itu ya? Iya. Nah kok bisa berubah ini Pak? Tak tinggal 1 bulan, saya padahal niatnya mau ngasih nasihat ini. Ustaz, ceritanya dulu itu saya punya istri. Terus istri saya itu setiap saya mau pergi ke pasar di warning, pokoknya nanti kalau kamu pulang nggak bawa duit sekian karena istri saya itu memang jahat. Akhirnya karena tekanan batin dari istri saya itu, akhirnya terus semua langkah saya tempuh, penting saya dapat duit segini. Akhirnya saya berbuat maksiat, berbuat kasar, dosa dan sebagainya. Qadarullah, istri saya meninggal. Habis itu saya ganti istri, menikah lagi toh. Nah istri yang kedua ini ternyata Masya Allah cantik, solihah. Cantik gak apa-apa, penting solihahnya. Wah, ketika dapat istri yang kedua itu ketika saya mau pergi ke pasar, ya sama, ngasih warning juga, tapi warningnya beda. Waduh, ini ngomongnya gini, wahai suamiku, ya
saya kuat nahan lapar, ya, tapi saya nggak kuat nahan panas api neraka. Maka kamu jangan sampai ngasih makan saya dan anak-anak kamu itu dari duit yang haram. Perbaiki muamalah. Akhirnya kepikiran terus itu omongan istri saya. Akhirnya langsung berubah. Nah itu ganti bojo langsung berubah. Ya. Itu harus dasarnya teman soleh itu, teman yang paling dekat dengan kita kan istri kita. Maka di Al-Quran disebut istri itu sohibah. Ya, Pak, sohibah itu berarti teman yang paling dekat kan. Nah, itu makanya teman itu memang luar biasa. Baru di dunia, apalagi di akhirat. Antum ngerti di akhirat, ketika orang soleh itu mau dimasukkan surga, itu dia akan nonton di surga. Teman-temannya ini ada enggak? Kalau enggak ada, maka dia kemudian meminta kepada Allah Ta'ala supaya masuk surganya juga bareng dengan teman-temannya. Ya Rabbana la adkhula hatta saraka asdiqauna. Itu dalam hadis itu dia ngomong, ya Allah saya masuk surganya bareng sama teman-teman saya. Makanya rumusnya sekarang berbanyak teman-teman soleh. Ini gini, jadi antum kalau mengkaji hadis ini tentang kenapa orang yang mau mengkaji ilmu keluar dari rumahnya mencari ilmu kok dimudahkan masuk surga, itu ya. Itu Imam Nawawi menjelaskan hadis itu. Kan ada itu di hadis arba'innya itu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salawa bi tariqin ilal jannah. Beliau menjelaskan ada 3 alasannya. Ini alasan yang pertama karena ketika dia keluar mencari ilmu itu didoakan para malaikat. Ya, itu tadi sudah kita sampaikan. Ini yang kedua, ketika dia keluar mencari ilmu, itu dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Akhirnya ketika ketemu dengan saudara, itu menjadikan hatinya hidup dan ketemunya dia dengan saudara muslim itu yang menjadikan dia dimudahkan masuk surga karena saudara muslim yang dia temui itu akan memberi syafaat. Jadi bukan karena ustadznya siapa. Jadi pengajian ini hasil ini kayak orang kudu ustadznya siapa. Penting kelompok-kelompok cerita di situ ketemu dengan saudara muslim, doakan para malaikat, nyenek-nyenek cerita-cerita. Wah itu hati itu hidup. Kata Ibnul Qayyim gini, ya utlubul qalba fi salasatil mawatin. Kamu cari hatimu di 3 tempat. Kalau di 3 tempat itu kamu nggak ketemu, hatimu nggak hidup di situ itu. Kata beliau fas'alullah qalban ghaira. Kamu minta lagi kepada Allah hati yang baru. Fa innallahi salaka qalbun, karena kamu itu seorang duwe hati itu. Bahkan ngecek hati itu kalau masih berfungsi itu di 3 tempat. Apa itu? Pertama adalah fi khudur thalabul ilmi. Ketika hadir itu berarti ketemu dengan saudara. Jadi ketika dengarkan ilmu, kemudian ketemu saudara, itu hati itu harusnya seneng, hati harusnya hidup. Nah itu enggak hidup, itu berarti enggak fungsi ku hatinya. Ganti onderdil kuwi kudune ya. Karena kata beliau suruh minta lagi kepada Allah hati yang baru itu karena fa innallahi salaka qalbun. Yang kedua apa? Fi khalwah ilallah. Ketika berkholwat, dia mulai misalnya berdoa dengan Allah Ta'ala. Nah itu kok orang ngefek, ya toh, itu berarti hatinya juga sudah rusak itu. Yang ketiga adalah fi qiraatul Quran. Ketika baca Quran. Karena memang kalau hati kita bersih, kata Utsman bin Affan itu, ilau toharat qulubuna masyabiat min kalamillah. Kalau kita memang bersih, hatinya masih hidup, maka enggak akan pernah kenyang terhadap Al-Quran. Makanya salah satu ya ciri khas orang soleh dan gaya hidup mereka. Ini saya jadi bingung arep tausiah apa ngono ket mau kira nganggo judul iki apa tak kasih judul iki wae ya gaya hidup orang soleh ngono apa piye ya. Karena itu ya ini penting karena Ibnu Katsir itu ketika menjelaskan ayat Allah Ta'ala ini surat Ali Imran 113 laisa minal kitab ummatun qaimatun yatlu ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Di situ kan yusari'una fil khairat ya'muruna bil ma'ruf, itu di situ ditutup kalimat ulaika minas solihin gitu ya. Mereka itulah kebiasaan orang soleh. Nah itu saya pengen sampaikan tadi karena sudah kita nukil tentang gaya hidup orang soleh. Itu Ibnu Katsir menjelaskan kalau antum itu bisa mengamalkan ini, jadi jadi orang solehnya itu cepat. Ini ada amalan yang membuat antum cepat banget jadi orang soleh. Nah antum soleh berarti ciri khasnya mesti melakukan amalan-amalan itu. Nah, apa? Yang pertama beliau mengatakan sering rehlah, traveling, touring, berkunjung, mencari tempat-tempat ya bumi Allah itu luas. Ya, tanggur ngoplek ae nek sik nang Wonogiri ya. Ora tau mulih ya. Nang ngidul mentok toko Nampu, nek ngetan Pacitan, Ngulon, nggur Jogja mentoke. Padahal Indonesia itu ada berapa ribu pulau. Makanya saya pesan hidup sekali itu nek iso ya. Ojo ngasih kok ora pernah numpak sepur, ora pernah numpak pesawat, ora pernah ngerti dunia luar, mulek kene kono terjebak
dunia yang membosankan. Nek sing ngarit wis liyane guru. Ngarit, ladang, nandur, macul, manen, ngedol, nandur, macul, manen, ngedol, terus ngerti tua, wanen, klek mati. Ora ngerti Mekah, ora ngerti dinti. Ya. Saya punya toko ya syukur buka toko, nunggu toko, nutup toko, ngitung penghasilan toko, turu, tangi turu, buka toko, nunggu toko, ngitung penghasilan toko, mentok-mentok ya kulaan go toko, ngerti tua terus matinya pas nunggu toko, karena mati sesuai dengan kebiasaan itu. Jangan sampai kekayaan finansial itu mengalahkan kekayaan yang lain. Itu Ibnu Abbas mengatakan al-ghina itu, kekayaan itu ada 5 atau 6 jenis. Kekayaan finansial, yang kedua kekayaan waktu, yang ketiga kekayaan muruah, kewibawaan atau sosial. Kemudian ada lagi kekayaan, tak posting itu dengan grup-grup itu ya. Ada lafaz Arabnya juga itu. Nah, itu yang menarik adalah jangan sampai kekayaan nomor 1 itu kemudian merenggut kekayaan waktu, kekayaan kewibawaan, kekayaan fisik, kekayaan kesehatan dan sebagainya itu galah semuanya karena kekayaan nomor 1 itu. Misalnya demi pengen sukses katanya kerja ke Amerika ya, terus ikut kapal Amerika 2 tahun nggak pulang-pulang, kampul-kampul yang tengah laut. Itu memang kekayaan finansialnya dapat, gajinya 28 juta kayak binaan saya itu dulu ngaji alako melu kapal Amerika malah ya toh. Itu akhirnya coba 2 tahun nggak pulang, bojo ayu tinggal. Gimana bahagia? Duit misalnya ratusan juta tapi turu gelimpang-gelimpung dewe, nggak bahagia. Kata Umar itu ketika ditanya, mata sa'adah, apa yang bikin bahagia? Arba'ah, 4 saja. Ini Umar yang tanya ke Arab Badui itu. Apa itu? Aklul lahmi, hibdul lahmi, naum alami, wadakhalal lahmi, fil lahmi. Makan daging, nyimpen daging, tidurnya sama daging, sama yang keempat memasukkan daging dalam daging. Nah, itu. Antum punya duit berapa kintal tapi nggak boleh makan daging. Siapa? Atau misalnya boleh makan daging tapi tidurnya nggak punya tadi. Walaupun kasur mendul-mendul ini misalnya antum nge-SMS, Pak tidur villa Pak. Ya tetap saya milih tidur di rumah. Sini nggak ada unsur daging masalahnya. Itu. Kopi antum kok kayak orang ngerti kebiasaan para salafus soleh. Salafus soleh itu nggak pernah tidur kok, nggak ada, bahkan ada sebagian salaf itu kalau tidur mesti kakinya ditumpangkan di kakinya istrinya. Itu salah satu ciri khas mawaddah itu adalah cinta yang bikin nempel. Kalau keluarga mau hancur itu yang diambil pertama apa? Mawaddah. Jadi ketika dia sudah nggak mau nempel-nempel sama istrinya itu, tidur sudah nggak nempel, itu indikasi mau hancur itu rumah tangga itu. Baru nanti sakinahnya hilang, kemudian rohmanya hilang, baru barokahnya hilang. Itu kan awalnya mawaddahnya dulu. Makanya kalau kita misalnya di pasar atau di mobil terus istri kita itu sandaran di bahu, itu berarti masih ada mawaddah. Saya punya istri jomblo sandaran di bahu jalan, bahu jalan. Bahu apa? Bahu apa ngono? Ora bahune sapa? Alhamdulillah rahimahullah. Gitu. Jadi hidup itu memang kudune gitu biar bahagia. Jadi nomor 1 tadi sering berkeliling, ya toh, traveling, ya toh. Wah, bahasa Inggrisnya gitu. Pokoknya sering piknik. Antum ngerti definisi bojo galak? Nah, bojo galak itu bojo apik tapi kurang piknik. Itu akhirnya galak. Coba kalau punya istri kemudian dijak piknik, dijak keliling-keliling. Ini ada salah satu kewajiban suami. Kata Ibnu Katsir itu menarik sekali ini. Ketika menjelaskan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri kamu dengan baik. Itu ada kewajiban suami yang itu menjadi haknya istri. Dan ini dilakukan oleh para solihin, orang-orang soleh zaman dulu. Yang itu sekarang sudah mulai ditinggal. Apa ini? Mempergauli istri dengan baik itu tafsirnya bukan hanya memperlakukan dengan baik itu bukan hanya memilihkan kata-kata yang baik. Enggak, beliau mengatakan ada 4. Ya memang pertama milih kata-kata yang baik kalau ke perempuan itu. Kemudian yang kedua bersikap dengan sikap baik, sikap yang tidak emosinan. Kata beliau itu ghadban itu penyakit yang sangat menyiksa istri. Yang ketiga ya sabar atas omongan mereka, itu bentuk perlakuan baik. Ini menarik loh, kalau istri ngomong itu, antum jangan terlalu nganggap serius. Karena perempuan itu omongannya separuh laki-laki. Kan persaksian perempuan 2 kali
laki-laki kan. Jadi kalau ngomong itu ya jangan dianggap serius banget ngono. Kamu tidak ada gunanya. Nah, terus waduh, suka berguna lagi ya. Terus kemudian bunuh diri ya. Apa? Oh, serius. Perempuan itu digojeki aja. Dia ngomong kayak gitu, transferi gitu, selesai. Ya lah. Oh, wes aja emosi ya lah. Tadi ada ada amplop itu di atas kulkas itu kita dalamnya red karo blue itu sekitar 20 lembar. Ngono langsung itu. Jadi enggak perlu banyak kata-kata sayang ribuan kali sama amplop sekali ngono kalah sama itu ya. Karena fitnah terbesar perempuan itu apa? Harta memang. Nah, yang keempat ini tasisul juz'an li waqti bi khalwah ila ahlihi bi tasliyatil mubahat. Salah satu kewajiban suami itu menyiapkan waktu khusus ke keluarganya, istrinya untuk hiburan-hiburan mubah. Tasliyatul mubah itu hiburan-hiburan mubah. Karena kalau lama tidak berlibur itu biasanya memang bunek, emosi. Ciri khas wong wedok kurang piknik kan itu. Ada 3, ngalamunan, emosinan, karo ngantuan, apalagi ya. Pokoknya kalau antum mulai tanda-tanda itu, ini mulai emosi nih ya segera. Kalau ke Jakarta itu Pak, saya kemarin tak ceritakan ke Mas Imam itu. Saya itu kalau ke Jakarta pas acara 212, itu biasanya kan mesti karena kene kon koordinir berapa bis, ngono tang mau biasanya 8 bis, 7 bis gitu ki. Mesti saya di job ke, antum arep dhewe, antum pokoke dapat tugas ini, aku tak tuku tiket dhewe. Wah, itu semuanya pada rombongan saya beli tiket dhewe Sudiro Tunggajaya. Wah, itu nyeget dari Tangmangu busung arep dhewe bianter banget. Karena nek bisa lindik bojoku mesti mabuk ya toh. Nek buanter kan teratapan terus keweden akhirnya orang mabuk. Nah, terus terus naik bis dhewe itu nanti neng kono iso jalan-jalan. Nanti yang lain pada pulang. Wah, saya naik Bace, terus ke rumah Pak D, minjem motor, muter-muter Jakarta, dilebokke mall gitu, istri dimasukkan mall. Ning aja kayak duit, karena nek dikai duit engko bahaya. Sing penting kan membahagiakan istri. Nanti banyak menyebut nama Allah insya Allah ketika di mall kok enggak punya duit kan astagfirullah. Masya Allah itu ya. Jadi salah satu cara mendidik istri biar banyak istighfar itu dimasukkan mall, ning aja kayak duit. Tapi penting loh, maksudnya Nabi itu selalu ngejak istrinya ketika perang Asyihatu Hadil Ummah, liburan dan rehlahnya umatku itu kata Nabi adalah jihad. Kan jihad itu nanti nyebrang naik bukit, turun lembah. Coba antum sini terus istri suruh jalan-jalan sana itu seneng itu. Ya. Belikan belikan tempe goreng tapi di Masjidil Haram sana, wah kan bahagia itu. Nah, itu tempe goreng yang paling terkesan sedunia itu. Ikan mendoan ada loh di Masjidil Haram itu, di emper-emperannya itu yang jual tempe goreng 1 real itu. Nah, belikan tempe goreng di sana itu karena senang perjalanannya itu ya kan, orang pernah numpak pesawat kadang-kadang istri kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gaya hidup orang soleh yang sering dilupakan itu adalah qiraah Quran. Karena kita tadi sudah kan itu ayatillah, membaca Al-Quran. Ibnul Qayyim itu menjelaskan Al-Quran ini ada 6 maziyah. Makanya kenapa mesti harus dilazimi untuk ngecas kayak HP ini biar tidak ngedrop, itu mesti raketang dikit itu harus baca tiap hari walaupun nggak full tapi kan nggak ngedrop. Apa itu? Beliau mengatakan yang pertama ruhiyah. Al-Quran itu menjadi nyawanya kita. Kalau bukan karena Al-Quran, sudah aslinya kita ini kayak mayat hidup itu. Ini jam piro toh? Terus ya kok wis padang loh. Biasanya saya nek ngisi kultum subuh wis padang ini suruk iki. Wah, ini segera ditutup gitu ya. Tapi ini saya selesaikan sedikit dulu ini. Jadi ya, beliau mengatakan Al-Quran itu ruhiyah, nyawa. Jadi kalau bukan karena Al-Quran kita ini kayak mayat hidup. Al-jahilu bil Quran karena arwahum qabla mauti mautun. Orang yang belas nggak pernah tersentuh Al-Quran itu, maka rohnya itu sudah mati sebelum dia mati dan jasadnya itu sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Yang pertama. Yang kedua, ya Al-Quran itu adalah syafaat, pemberi syafaat. Ya, karena orang ketika mati nanti yang menolong dia adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ahli. Yang ketiga, Al-Quran itu ahliyah, menjadi keluarga. Makanya kalau ada orang bangga, ngerti pura kayak foto kayak Pak Jokowi, ngerti pura kayak Pak Deku kayak antum sampaikan ngerti Allah Ta'ala pura. Aku keluargane. Lho iso ahlul Quran hum ahlullah.
ahli Quran itu menjadi keluarga Allah, kata Nabi. Bahkan mati aja nanti dibangkitkan bukan ikut rombongan manusia, rombongan para malaikat. Ya al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barorah. Wah, hadisnya panjang itu. Yang keempat apa? Al-Quran itu rafi'ah, mengangkat derajat kita. Kuabeh diangkat derajatnya kalau disandingkan Quran. Nabi Muhammad menjadi paling mulia karena mukjizat Quran. Kota yang paling mulia Mekah karena Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia karena tugasnya menurunkan Al-Quran. Termasuk kota yang paling mulia, Mekah, Madinah. Semuanya disandingkan Quran pasti mulia. Makanya kalau kita menjelaskan ini sudah terlalu panjang. Tapi intinya kita kan kadang-kadang merasakan bangun tidur itu ada perasaan bete, resah, ngerti itu kepikiran apa, nggak enak itu ya. Itu berarti indikasi Al-Quran kita itu kurang. Maka murid-murid Ibnu Taimiyah itu ketika merasakan itu dia konsultasinya ke Ibnu Taimiyah, gimana nih solusinya, kok bangun tidur merasakan ada perasaan galau, resah, gelisah, kepikiran si aneh-aneh gitu. Ya, beliau mengatakan ma ra'aitu taqdilil qalbi wa tatminu sa'ada wa taqwiyatul jismi illa bidawamin nadhar ila qaulillahi ta'ala. Saya itu enggak pernah ngelihat ada sesuatu yang bisa menguatkan fisik, kemudian menambah kekuatan nutrisi untuk hati, mengalahkan banyak membaca Quran. Kemudian muridnya tanya, wa kam naqra minal Quran? Terus berapa banyak saya harus baca Quran? Beliau jawabnya apa? Biqadri ma turid minas sa'adah. Ya sebanyak kebahagiaan yang pengen kamu dapat. Kamu pengennya dapat seberapa? Sebanyak itu. Itu ya, ada 6 itu pokoknya gaya hidup orang soleh. Qiyamul lail, qiraah Quran, terus sering semangat mencari ilmu, masafit thalabul ilmi itu. Pokoknya semua orang soleh mesti itu. Tapi yang pokok-pokok tadi, antum usahakan, pengen cepet tadi orang soleh itu tahajud, baca Quran, qiyamul lail. Ada satu lagi yusari'una fil khairat itu mereka bersegera untuk amal-amal yang sifatnya jama'i bareng. Itu untuk ukuran, pokoknya untuk ukuran. Orang itu imannya benar, imannya bagus, dia itu mesti senang di qiraah Quran, ketemu saudara muslim. Kata Umar begitu, ma baqiya min ladati dunya ila salasa. Enggak ada yang bikin orang itu senang di dunia, bikin saya senang di dunia kecuali 3. Apa itu? Salah satunya adalah tadi amal jama'i, dan itu gaya hidup orang soleh semuanya. Ya, ketemu saudara muslim. Kan ada tipe-tipe aktivis itu loh. Ada, tonggoku ya ada. Saya kalau ngisi bawah itu ya ada juga. Bodinya jubah, jenggot, tapi ketemu saudara kita rapati seneng, salam ya ra gelem. Nang masjid ya mesti telat terus mulih dhisik. Kita ora patek betah nang masjid. Terus nek ada amal jamaah model apapun, wong iki ora tau gelem ngumpul. Itu imannya enggak beres itu. Jelas imannya enggak beres. Kalau iman itu bagus, itu ukurannya mesti seneng dengan saudara muslim itu ketemu mesti seneng. Walaupun dia enggak kenal tetap gampang akrab gitu loh. Al mukmin mu'allifu wal mu'allafu wala khaira liman la yu'allifu wal mu'allafu. Orang mukmin tuh gampang akrab, nek diakrabi penak. Dan gak ada kebaikan bagi orang mukmin, susah akrab. Nek diakrabi wangel, kemaki ngakune bermanhaj salaf kok wangel diakrabi. Horor-horor ngono kae. Soalnya iki imane ra beres kuwi. Itu ya, lain waktulah kita lanjutkan gitu. Santum biar bisa jalan-jalan. Ibadah paling afdal itu sesuai dengan keadaan di tempat wisata ya. Wisata sih, ngopi-ngopi iki. Nah, tadi kan masih gelap masalahnya. Itu semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman sekalian motivasi arahan dari Ustadz Hilmi tentang gaya hidup orang soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk acara kita pada pagi hari ini. Oh iya, kita tutup terlebih dahulu, nanti bisa foto bareng Ustadz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.